Oke, ini adalah peraturan perkuliahan ya, sebentar ya. Oke, ini aturan perkuliahannya ya. Jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran ya, mau dari sisi apapun. Presensi, tugas, kemudian laporan, praktikum, kuis gitu ya. Itu saya berharap kelas ini adalah kelas yang menjunjung tinggi kejujuran ya. Contoh paling sederhana adalah lupa presensi. Itu kan biasanya kita akan di ini ya, "Oh ini saya kemarin datang, tapi saya lupa presensi." Nah, usahakan kalau sudah tahu bahwa pada kondisinya saat ini sedang sakit, jangan WA-nya itu setelah perkuliahan atau bahkan sampai seminggu setelah perkuliahan. Silahkan sampaikan sebelum perkuliahan kondisi kalian tuh apa. Apakah posisinya bisa mengikuti perkuliahan atau kalian bisa menyampaikan ketidakhadirannya karena sakit by WhatsApp aja. Mohon maaf saya nih jangan mencari-cari bukti yang seharusnya tidak kalian lakukan. Contoh, memberikan surat izin dokter, tapi padahal itu surat izinnya bukan surat izin dokter dari rumah sakit tersebut. Jadi dibuat gitu ya, seolah-olah ada bukti bahwa ini surat diminta izin 1 hari. Apakah iya make sense bahwa sebuah klinik saya kurang tahu ya kalau klinik, tapi kalau sudah bicara tentang rumah sakit, mereka nggak ada kata cuman 1 hari begitu, hari ini aja gitu. Ya minimal 2 hari, hari ini dengan hari berikutnya. Atau yang kedua kalian bisa buktikan dengan bahwa saya sudah membeli obat, saya, diberi obat oleh klinik gitu. Itu menunjukkan bahwa itu benar-benar kalian, ada bukti nyatanya. Nggak perlu membuat atau bahkan cari di Shopee atau minta tolong mengganti temennya mengganti tanda tangan dan lain-lain, nggak perlu. Ya, sudah saya sampaikan ya. Silahkan ketika kalian tidak bisa hadir, inform di hari sebelumnya. Atau paling gampang tuh sebelum kalian kuliah. Misal kayak tadi saya kuliah jam 4 ya paling nggak jam 3, jam 2 udah saya dapat info bahwa si X tidak bisa hadir karena sakit kepala misal. Ya, kita sepakati bersama ya. Jangan buat-buat lah. Sampaikan saja. Atau kalian bisa datang ke kliniknya. Waduh, manfaatkan, klinik itu gratis buat kalian. Kalau mau ada cek apa, kemudian ada kejadian apa, bahwa kalian misal sakit, kemudian butuh surat izin, boleh dari klinik ya, klinik UAD. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimum kehadirannya adalah 11 kali ya. Jangan lupa, kalau dengan saya, informnya harus pada saat saya hadir. Saya biasanya kalau diinform lewat WA itu kelewat, karena dalam 1 menit, 2 menit WA saya udah banyak ya, jadi kadang itu ketutup atau saya hanya baca, tapi karena saya tidak membuka aktivitas portal, saya nggak bisa memperbaiki dengan, pada saat itu, begitu. Nanti jangan lupa kalau saya pas masuk silakan datang, biasanya kalau offline meja di depan, sampaikan bahwa pada hari ini saya sudah izin melalui WhatsApp, tetapi belum ada jawaban, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa mata kuliah ini memiliki standar penilaian, minimalnya adalah 65 atau B. Jadi kalau kalian mengikuti rule of thumb-nya dari, mata kuliah ini, harusnya nilai 65 itu tidak di tangan. Kalau misalkan mata kuliah itu tidak ada pengulangan lagi ya, pengulangan assessment, maka sebenarnya standar minimalnya sudah tercapai. Apa? 70% mahasiswa di atas 65, itu sudah cukup buat kita. Tetapi kalau masih ada, 40% yang nilainya di bawah 65, nah berarti harus ada kita harus melakukan yang namanya
pengulangan, pengulangan waktu gitu ya. Oke, di situ. Kemudian silahkan nanti aktif ya pada saat real time ataupun ada group atau Gmeet gitu ya. Karena sebenarnya ini kan buat kalian. Saya kebutuhannya adalah kewajiban saya melaksanakan tugas. Kalau kalian kan hak saya untuk mendapatkan pengetahuan ya. Even itu sangat membosankan misalnya atau sebenarnya bisa ditinggal-tinggal, tapi buat kami bahwa kalian itu aktif akan membiasakan diri kalian itu untuk menyampaikan pendapat. Karena besok tuh mau kerja, bukan mau hanya bahkan sekolah lagi lanjut S2 pun perlu untuk menyampaikan pendapat. Justru di S2 karena muridnya sedikit pasti dimintain pendapat atau dimintain overview atau dimintain review dari mata kuliah yang sudah diberikan. Kemudian mengisi absen perkuliahan pada saat kuliah berlangsung. Kalau ini biasanya saya panggil namanya satu-satu. Sama, ini nanti saya panggil satu-satu, silahkan siapkan on cam ya, jangan off cam. Jadi on cam nanti akan saya panggil satu-satu. Kemudian setiap tugas gitu ya, baik itu perkuliahan maupun praktikum, jangan sampai copy paste. Kenapa? Karena itu kayak memudahkan kita. Kayak istilahnya malas lah bahasanya. Karena sebenarnya yang harus kita berpikir, karena nih kalian perlu banyak latihan sebelum kalian itu membuat proposal penelitian atau proposal tugas akhir. Sehingga kalau pas membuat proposal tugas akhir tuh nggak bingung, nggak pernah nih merangkai kata yang banyak. Kenapa? Karena senengannya atau yang dilakukan adalah copy paste ya. Dan diharapkan on time untuk pengumpulan. Nah, ini materinya anak-anak dari 1 sampai 16 gitu ya. Kemudian persentasenya juga berdasarkan, uji kompetensinya. 1 kuis nilainya berarti 15%, kompetensi 2 terkait persediaan adalah 32%, dan uji kompetensi atau tugas ini belum dikasih ya persentasenya. Itu, sekitar 52, sekitar 2% lah ya koreksi tugas itu. Kemudian uji kompetensi 4 yang UAS adalah 46%. Ini materinya nanti anak-anak yang akan kalian peroleh selama 1 semester. Nah, ini secara gelondongan persentasenya bisa dilihat, kuisnya tadi berapa? 15%, ujian UTS-nya 32, tugasnya 7%, dan UAS-nya 46%. So, ini total dari penilaian. Ini pembagian kerjanya, Mama. Jadi saya tim teaching dengan Bu Hayati. Bu Hayati yang minggu pertama itu 1 saja. Kemudian yang saya mengajar di 2 kelas. Ya. Di kelasnya ini sama di kelasnya B. Oke, ini referensinya. Kalian bisa gunakan sebagai bahan acuan, baca-baca gitu ya. Untuk menambah pengetahuan. Karena apapun yang kita berikan itu sebenarnya bukan berarti serta-merta semua hal akan tahu. Tapi kita hanya ingin memberikan atau mendeliver materi berdasarkan prinsip dasar dari materi tersebut. Oke, ada pertanyaan terkait dengan pendahuluan dulu sebelum nanti masuk ke materi. Dari saya belum, Bu. Oke, nggak ada ya. Tadi udah saya bilang loh ya, harus aktif, sampaikan saja, nggak ada, belum, ya, biar kayak nggak ngomong sama patung. Oke, saya sebentar ya, saya tak keep dulu, sebentar. Saya off dulu sebentar ya. Mana namanya? Mata kuliah ini kayaknya nggak sampai
Nggak sama ininya, saya bentar, sharing. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke, apa namanya, kita ke materinya begitu ya. Ini hanya sebagai pengenalan, materi pengenalan yang nantinya semoga bisa meng-guide kalian atau memudahkan kalian memahami mata kuliah
Saya tadi ternyata nggak connect ya, makanya kok nggak ada yang jawab. Oke, saya balik lagi ke yang tadi, kita pernah kenal atau dengar istilah, simulasi ya? Nah, sekarang simulasi contohnya apa? Simulasi apa? Silahkan. Apa? Ada yang tahu simulasi biasanya dengan apa? Silahkan, simulasi apa? Simulasi komputer. Simulasi komputer, ya. Kemudian selain itu, simulasi apa? Kan dalam sehari-hari itu kadang kita dengar, kadang kita tahu istilah-istilah itu di dalam pembicaraan gitu. Simulasi apa lagi? Ujian. Simulasi ujian nasional, bisa gitu ya. Simulasi ujian daerah gitu ya. Oke, simulasi ujian, lanjut. Simulasi apa lagi? Silahkan. Ayo, yang cowok-cowok simulasi apa? Ayo, masa nggak? Kan sering banget kan denger ya, simulasi apa gitu. Simulasi ini, sedang dilakukan simulasi. Kenapa? Supaya bisa, kalau ada kejadian kita bisa tahu resikonya. Apa? Ayo, simulasi apa? Simulasi bencana. Simulasi bencana, salah satunya gempa bumi gitu ya. Apalagi? Simulasi lain lagi. Simulasi? Pernah dengar simulasi kejadian kebakaran, simulasi kejadian ada terorisme, simulasi transportasi, simulasi SIM, apa namanya, simulasi untuk mendapatkan izin pengemudi gitu ya, pernah dengar ya? Banyak ya terkait dengan istilah simulasi ya. Salah satu contoh deh, misalkan tadi simulasi bencana. Jadi apa itu? Simulasi bencana itu artinya mengkondisikan gitu, menyerupai gitu kondisi pada saat terjadinya bencana. Contoh kalau bencananya gempa bumi gitu ya. Berarti kalau, ada kejadian gempa bumi itu harus gimana gitu ya. Maka biasanya dengan simulasi gempa bumi. Nah, sekarang menurut kalian dari istilah-istilah tadi yang sudah, saya sampaikan gitu ya, kalau saya mengambil satu kata makna dasar simulasi, itu cocoknya atau representatifnya itu dengan istilah yang umum, yang biasa kita dengar itu dengan kata apa? Jadi simulasi itu diganti dengan kata apa? Apa simulasi itu? Percobaan. Meniru. Percobaan. Oke, lanjut. Ada lagi apa? Meniru, Bu. Meniru. Oke, yang lain. Uji coba. Uji coba. Oke, percobaan. Representasi. Oke, yang lain. Masih banyak ya kalau bisa kita definisikan secara diksi ya. Ibarat kata gitu ya. Tetapi untuk memudahkan dan memahami, karena tadi ya simulasi itu bicara tentang apa? Sistem industri ya. Maka kita perlu tahu di kata simulasi itu yang pas tuh apa ya. Nah, yang pas itu adalah kalau saya lebih mengingat itu adalah meniru. Seperti tadi ya, ada simulasi bencana alam. Kalau itu gempa bumi. Berarti kita meniru seolah-olah kejadiannya terjadi gempa bumi. Ya. Kalau percobaan itu kan diuji coba gitu ya. Boleh sama, cuman diksi katanya kalau kita belajar selama 1 semester ini saya lebih mengarah ke meniru. Supaya kalian tahu bahwa oh ini mata kuliah ini tuh sebenarnya endingnya adalah kita mau meniru sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah yang disampaikan di depan tadi, apa? Sistem industri.
Di mana sistem industri itu kan secara gelondongan besarnya ya. Nah, ternyata di bawahnya ada sistem-sistem kecil. Saya bicara tentang sistem industri perbankan. Industri perbankan itu salah satu contohnya siapa? Bank, ya enggak? Nah, kita mau meniru proses bisnis yang ada di bank, atau kita mau meniru segala sesuatu yang ada di bank. Jadi kita masih ingat ada sistem, kalau saya menyebut bank itu adalah sistem, berarti elemennya apa aja? Ada teller, ada customer service, ada bagian asuransi, ada bagian KPR itu, ada anjungan ATM, ada bagian drive-thru misal, ada bagian parkir. Kalau itu kita lebarkan lagi sistemnya, ya ingat ya, hanya ada 3 tuh tadi, gampang ngapalin. Terdiri dari beberapa elemen-elemen. Tujuan yang sama. Bank, sistem di bank itu tujuannya apa? Memberikan layanan pada nasabah. Elemennya siapa? Ya ada CS, ada teller, kemudian tempat parkirnya juga. Jangan lupa bahwa tempat bagian dari services juga. Kalau satu bank gitu ya, punya area parkirnya kecil, nggak memberikan kenyamanan untuk nasabah. Oh, saya nggak mau tuh di cabang yang Jalan Prawiro Taman misal. Ternyata di sana itu parkirnya susah. Saya lebih prefer di cabang mana. Nah, sedangkan cabang-cabang itu biasanya kan dia bukan punyanya bank itu. Nah, sehingga menjadi satu hal kontrak ya, untuk menentukan di mana lokasi cabang itu berdasarkan tadi. Salah satu contohnya tuh BRI. BRI yang dulunya ada di cabang Tritunggal. Sebelumnya BRI itu ada di Jalan Sisingamangaraja. Luas lebar jalannya itu besar. Sehingga kalaupun di BRI itu tidak ada parkiran yang luas untuk mobil, itu bisa di sepanjang jalannya, sepanjang jalan lurus yang searah. Gitu. Nah, begitu di situ selesai, mereka pindah di tempat yang lain, ya, di Jalan Tritunggal. Jalannya dari rumah sakit itu menuju Pasar Telo kalau kalian tahu. Ternyata di sana hektik dari traffic, kendaraannya tinggi, kemudian mereka juga nggak punya lahan yang besar, gitu. Nah, itu kesulitan. Kalau mau parkir, mobil harus parkir di sebelah kanan, atau tiba-tiba nggak jadi karena di situ sangat padat. Akhirnya apa? BRI yang di situ tidak diperpanjang. Mereka cari tempat lagi yang lebih luas untuk coverage area. Nah, itu salah satu contoh ya, bahwa sistem industri itu kan secara besarnya. Ternyata sistem itu ada di bawah-bawahnya lagi yang lebih detail. Lanjut lagi ya. Tadi saya cerita tentang services. Services yang lain apa? Misal rumah makan. Rumah makan itu juga bagian dari layanan atau services ya. Jadi mereka akan ditetapkan. Apa yang biasanya mengganggu kenyamanan konsumen? Biasanya adalah ada waiting list. Pengen banget makan di sana, tetapi lokasinya itu jauh gitu ya. Yang kedua mungkin ruangnya itu tidak terlalu lebar, sehingga keterbatasan fasilitas dine-in-nya, tempat duduknya, bahkan tadi parkirnya itu tidak memungkinkan. Nah, itu kita perlu simulasikan, apa ya yang nanti kita bisa lakukan, perubahan apa di sana yang bisa kita lakukan. Contoh lagi kalau hard manufaktur ya paling jelas lah, itu industri-industri atau UMKM kecil ya, misalnya UMKM aluminium, logam aluminium tuh. Dia kan terbagi beberapa workstation ya, ada pengikiran, ada pengeleburan, ada pencetakan, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat, kita tiru nih, gimana caranya meniru proses bisnis yang ada di lapangan tadi ke dalam alat bantu kita. Apa yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu? Yaitu komputer atau kita dengan bantuan software. Kebayang ya, semoga kebayang bahwa simulasi itu pada intinya mau niru suatu sistem, di mana sistem itu bisa kita coba, benar nggak sesuai dengan realnya. Kemudian kalau ada problem kita solving pakai sistem itu, atau pakai kita simulasikan itu jadi ada perubahan, atau
akan memberikan feedback terhadap problem tadi, gitu, ya. Nah, sehingga secara definisi di sini ya, sudah jelas bahwa simulasi merupakan proses peniruan, gitu ya, atau meniru operasi dari sistem, ya. Ya, biasanya dengan bantuan komputer. Menirunya itu dengan bantuan komputer. Apabila sistem tersebut sangat kompleks dan tidak memungkinkan dilakukan analisis atau pencarian solusi secara analitis atau matematis, ya. Tadi karena pendekatan awal tuh hanya 2 kalau di dalam tools-nya kita, ya, optimisasi atau simulasi. Simulasi adalah proses peniruan dari suatu sistem yang kita pelajari. Berdasarkan bukunya Law and Kelton tahun 2004, sistem adalah sekelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas yang bertindak dan berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan akhir yang logis. Ini kalau kita kaitkan dengan definisi sistem. Oke. Simulasi dapat kita bedakan menjadi 3 berdasarkan, ini juga sebenarnya sudah pernah kalian ketahui atau kalian pernah tahu ya, di mata kuliahnya pemodelan sistem. Benar? Ada istilah statis dinamis, ada istilah deterministik simulasi probabilistik, ada istilah discrete continue. Ini harusnya akan sangat familiar sekali, atau ketika saya tanya ini kalian bisa jawab, maka saya bisa menyatakan bahwa kalian paham tentang pemodelan sistem. Karena di pemodelan sistem itu kata-kata ini sangat menentukan. Sama, di simulasi juga kata-kata ini sangat menentukan. Menentukan apa? Menentukan software apa yang akan digunakan, kemudian asumsi apa yang akan digunakan. Nah, itu macam-macam. Software itu akan macam-macam berdasarkan karakteristik sistemnya, ya. Kayak contoh, statis dan dinamis. Kalau statis itu tidak bergantung dengan waktu. Jadi, kita memformulasikan, atau menyelesaikan problemnya nggak bergantung dengan waktu. Jadi ada. Kalau dinamis itu bergantung dengan waktu. Jadi ada sesuatu faktor atau variabel yang mengintervensi perubahan dari waktu ke waktu. Contoh kalau statis itu persediaan. Persediaan itu selama asumsinya hanya bergerak di pada permintaan dan lead time, itu dia disebut statis. Tetapi kalau permintaan sudah melibatkan pola kelahiran manusia, kematian manusia, atau bahkan pola, apa istilahnya ya, kalau menikah itu ya, jadi pola apa ya istilahnya ada dalam sisi ini, kelahiran, kematian, kemudian, pernikahan gitu ya, itu akan berubah semuanya. Contoh, kita nggak bisa menebak tingkat kelahiran, manusia gitu ya, kelahiran, bayi gitu ya, di Indonesia berapa, itu hanya tahunya rate-nya, berapa persen, 1%, 2%, dan itu kita nggak bisa tahu dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun keempat, itu nggak bisa tahu, ya. Contoh yang paling nyata adalah misal persediaan gas LPG gitu ya, berapa sih sebenarnya pemerintah harus menyediakan? Dia kan per tahun bergantung sesuatu variabel, apa? Misal salah satunya adalah tingkat kelahiran atau jumlah rumah tangga. Setiap tahun kan berbeda, bagaimana menentukan jumlah rumah tangga? Oh berdasarkan tadi tingkat pernikahannya setiap tahun, berapa total keseluruhan se-Indonesia. Gitu, karena ini sangat berkaitan sama pemenuhan jumlah gas LPG, misal tabung 3 kilogram, apalagi tuh, berarti harus melihat pertumbuhan atau perubahan dari, rumah tangga yang kita nyatakan sebagai di bawah, apa istilahnya, ekonomi di bawah gitu. Karena kan ini subsidi ya. Nah ternyata kompleksitasnya adalah bahwa ketentuan yang sebenarnya gas 3 kilogram itu harusnya untuk orang-orang atau rumah tangga subsidi karena dia ada di ekonomi bawah, itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kemudahannya, karena, kemurahannya, maka yang, ekonomi menengah ke atas juga ada yang menggunakan gas LPG 3 kilogram. Nah itu dinamis, kita nggak bisa
ada faktor pen-trigger-nya atau ada faktor yang menginfluence tetapi dia bergerak gitu. Tapi kalau statis ya sudah, saya kalau mau lihat persediaan ya hanya ada 2 dari sisi permintaan dan sisi lead time atau pengiriman kan gitu. Tapi begitu persediaannya sudah melibatkan tadi tingkat rate tertentu itu menjadi dinamis gitu. Semoga bisa dipahami ya ceritanya. Oke, kalau deterministik sama probabilistik harusnya kalian sudah sangat paham banget, familiar banget. Kalau deterministik datanya diketahui dengan pasti. Ya, kalau probabilistik datanya mengikuti bentuk distribusi tertentu. Jadi data itu ada 3, deterministik, probabilistik, uncertain. Apa beda probabilistik sama uncertain? Kalau probabilistik itu mengikuti pola distribusi tertentu. Ini kaitannya sama mata kuliah teori probabilistik. Ada distribusi Poisson, eksponen, Abelian, normal, Weibull. Nah, itu pola distribusi datanya. Tetapi kalau uncertain itu benar-benar kita nggak bisa punya pola itu nggak bisa. Ya, data penjualan masa lalu 3 bulan yang lalu, 12 bulan yang lalu itu sangat fluktuatif, sangat tidak berpola. Maka kita bisa statement itu adalah datanya uncertain. Kalau datanya deterministik, ada proses di dalamnya, pasti hasilnya juga akan mengeluarkan data yang deterministik. Ingat ya, kalian sudah belajar terkait dengan namanya sistem. Ya. Sistem kan ada input, ada proses, ada output. Input bicara tentang parameter atau data. Ya. Pertama yang kita lihat sebagai AI, itu kalau ada problem mesti dari inputannya dulu. Apa inputannya? Data. Data faktanya seperti apa? Oh, datanya bersifat deterministik, terus dari diketahui dengan pasti. Maka akan saya tahu bahwa hasilnya pasti akan deterministik. Ya, oke lanjut. Ada lagi yang kita sebut sebagai discrete sama continue. Kalau discrete itu patah-patah, sama ini berdasarkan waktu juga. Tapi maksud waktunya, kalau yang discrete itu berdasarkan patah-patahan waktu. Misal, pada T ke-1, T ke-2, T ke-3. Nah, T1 itu berapa? 5 menit, setiap 5 menit. Berarti 5 menit pertama ada kejadian apa? 5 menit kedua ada kejadian apa? 5 menit ketiga ada kejadian apa? Dan biasanya discrete ada batas waktunya. Contoh jam kerja. Kalau kita bicara tentang jam kerja pasti tidak akan jauh dari 7 atau 8 jam. Kalau secara produksinya itu dia tidak beberapa shift gitu ya. Dia hanya menggunakan 1 shift dan jam kerjanya pasti hanya 8 atau 7 jam. Nah, itu discrete. Ya, itu discrete. Nah, discrete itu patah-patah berdasarkan waktunya. Tetapi kalau continue itu dia sepanjang waktu. Jadi kalau kita bicara tentang waktu ya 24 jam. Nah, biasanya industri-industri ini adalah industri-industri besar, industri garment, semen, kemudian industri minyak mungkin, dan lain-lain. Semua yang punya shift lebih dari 1 itu kita sebut sebagai continue. Simulasi continue ya berarti mengukurnya selama setiap waktu 24 jam berhari-hari gitu. Tapi kalau
Aku keluar lagi ya? Udah lama keluarnya apa belum? Barusan, Bu. Oh, barusan. Baru. Ceritain, paham ya? Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Oke, sampai apa? Discrete sama continue ya? Iya, Bu. Iya Bu, Oke. sampai continue. Oke, sudah paham ya? Tapi berarti sudah bisa memahami apa yang saya gambarkan ya? Discrete, continue, deterministic, probabilistik, kemudian satu lagi statis dinamis. Udah ya? Saya? Oke, kita lanjut lagi. Nggak tahu ini kenapa mati ya jaringannya, mungkin karena device saya baterainya lowbat kali. Oke, saya coba dulu ini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Ini tadi bagaimana penggambaran kita, saya contohkan yang bank ya. Bank itu kalau kalian lihat bisa meng-capture yang kecilnya juga. Kalau tadi kan saya udah macam-macam tuh elemennya. Ada CS-nya, ada tellernya, ada asuransinya, ada KPL-nya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita yang digambar ini kita capture hanya di teller. Berarti kan apa yang terjadi? Kalau di teller itu ada orang yang akan ya nggak? Ada orang yang datang, gitu kan? Kemudian ada yang menunggu untuk dilayani, ada yang sedang dilayani, dan ada fasilitasnya atau teller. Ya, sama dengan yang sebelah kanan itu juga ya, ada orang yang tunggu, tapi kita nggak capture orang yang datang gitu ya. Ada orang yang dilayani dan ada orang yang melayani. Ini sebenarnya sudah kalian peroleh pengetahuannya saat mata kuliah stokastik ya, riset operasi stokastik ya. Oke, Adrian ada kan di situ ya? Nah, dari sistem real ini kita perlu menggambarkannya dulu ke dalam sebuah model supaya tadi realnya, sistem realnya itu kan nantinya akan kita bantu dengan software. Maka supaya software memahami maknanya, maka kita buat dulu modelnya dengan sebuah penggambaran. Itu kan ada macam-macam, ada model matematik, ada model verbal, ada model simbolik. Itu nanti di belakang ya. Kita pahami dulu bahwa kondisi sistem realnya tadi, sistem industrinya gitu ya, itu kita sebut sebagai real system. Penggambaran tier 1-nya itu ada kita sebut sebagai model. Penggambarannya seperti ini. Kita anggap bahwa boundary lingkungannya itu adalah kita dari sistem tellernya saja, layanan untuk menabung, penarikan, penyetoran, dan lain-lain. Tapi tidak melibatkan elemen yang lain. Ya. Oke, atau kalau ini dibuka berarti semakin besar boundary-nya ada. Nah, kalau yang di sebelah kanan, ini contoh diagram sistem antrean. Jadi ada di sini ya biasanya kita ada satpam dulu ya, yang menanyakan mau kebutuhannya mau kemana, customer service atau sebelumnya apa? Contoh kalau bank tadi meningkatkan layanan transaksionalnya, gitu ya. Jangan sampai misalkan
waktu tunggu nasabahnya tuh sampai lebih dari 5 menit atau 3 menit dalam layanan. Karena perusahaan perlu menetapkan target-target tersebut untuk kinerja perusahaan. Supaya apa? Tingkat kepuasan nasabahnya tinggi, supaya dia juga menjadikan sebuah organisasi bank yang punya kinerja baik dari sesuatu ukuran. Biasanya ukurannya kan waktu tunggu, kemudian kecepatan proses itu kan salah satunya untuk mendukung yang waktu tunggu. Ini kelemahan dan kelebihan model gitu ya, bisa kalian baca. Karena model adalah representasi atau tiruan gitu ya, maka mereka punya kelebihan dan kelemahan. Si model ini pasti punya kelemahan. Tapi kalau dilihat kelebihannya dibandingkan kelemahan. Satu kelebihannya biayanya paling murah. Karena apa? Kita nggak perlu mengintervensi langsung si sistem real dan problemnya. Tapi kita generate atau membuat atau merancang sebuah model yang nantinya itu pastinya tidak akan memakan biaya yang sangat mahal. Kemudian waktunya cepat. Nah, kalau harus ke sistem real, harus bertemu, harus menata, kapan jam kosongnya, terlebih kalau produksi sedang berjalan. Apa iya produksinya harus di-keep dulu? Nggak boleh produksi dulu untuk melihat sesuatu problemnya, kan nggak mungkin. Maka waktunya jauh lebih cepat, karena kita membuat tiruannya, kita lihat, oh ternyata problemnya ada di sini nih. Dan yang ketiga, potensi kerusakan sistem aktualnya kecil. Kenapa? Misal contoh, ada layout nih, layout gudang. Kalau selama ini kok kenapa ya, layout yang lama itu membuat, orang susah untuk mencari, ada di mana sih, di rak mana, kemudian di aisle mana, kemudian di tingkat mana, di tingkat apa, jalur yang mana, itu susah. Kemudian kita coba simulasiin, buatlah model. Dari model itu nanti kita bisa lakukan perubahan. Misal yang tadinya U-shape menjadi zigzag atau menjadi area, kita bagi area. Nah, itu kan ide kita untuk solve problemnya. Tapi implementasinya kan tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan secara langsung. Kan akan menyebabkan cost-nya tinggi. Kalau tadi bicara bahwa kita misalnya melakukan itu di existing real system-nya. Kita rubah-rubah layout-nya, yang tadinya U-shape jadi Z gitu ya, zigzag gitu. Kita rubah, kita ganti, itu makan biaya. Padahal proses produksi ini berjalan terus setiap hari. Nah, sehingga dengan adanya model, kerusakan sistemnya untuk realnya kecil. Namun kelemahannya karena tadi ya, kita hanya membuat tiruan, kita belum bisa mengintervensi secara smooth gitu ya, atau secara detail terkait dengan perubahan di dalam sistem itu, maka biasanya kelemahannya perilaku sistem aktualnya belum dapat diamati secara sebenarnya. Di sini muncullah asumsi, muncullah simplifikasi, penyederhanaan, gitu ya. Model sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sistem real, tapi model belum tentu bisa meng-capture perilaku dari sistem sebenarnya. Nah, oleh sebab itu ada banyak pendekatan baru yang dikembangkan. Misal salah satunya itu dengan apa namanya ya, simulasi agent-based model. Seolah-olah kita men-generate sebuah agen yang kita intervensi sesuai dengan sistem realnya. Misal kalau perilaku manusia ya kita masukkan sistem manusia di situ. Nah, itu hasilnya seperti apa? Meskipun demikian, ya masih banyak kekurangan kaitannya dengan tadi, perilakunya nggak bisa sesuai dengan antara sistem dengan yang di existing. Kemudian selanjutnya ini pendekatan sistem, mungkin saya bisa lewat karena ini sebenarnya kalian sudah dapat peroleh di beberapa mata kuliah ya. Nah, itu perlu dipahami bahwa kita seorang IA, pendekatan yang harus kita gunakan itu adalah system thinking. Jadi berpikir sistem. Kalau misalkan spotnya kalian problemnya hanya ada di satu workstation, jangan lihatnya satu workstation, tapi kita lebarkan lagi. Elemen-elemennya berpengaruh nggak? Atau berkaitan nggak? Berintegrasi nggak? Kalau iya, maka itu akan mengintervensi solusi kita dalam problem yang satu workstation. Nah, itu yang perlu kalian asah terus, kembangkan terus.
dan jiwai bahwa kita as a design system thinking. Ya, kita harus punya pikiran secara sistem bahwa satu elemen tuh pasti berkaitan. Wider-nya tuh jadi luas. Kalau misalkan kalian itu bicara tentang pencahayaan tuh yang konvergen gitu. Bukanya dibuka dulu, habis itu dikerucutkan satu-satu. Ini ranahnya sistem atau problemnya. Oke, sistem biasanya kita bisa ke sistem aktual tadi real system atau kita beberapa ada model fisik, model simbolik. Model fisik itu kalau kalian bicara tentang atau kalian mengambil mata kuliah teknik pengawas PBP besok ya, itu kan ada model fisiknya. Entah itu dibuat prototipenya pakai 3D printing, ada yang pakai karton, ada yang pakai kardus. Nah, itu model fisik ya. Jadi kayak prototipe yang di teman-teman ergonomi itu bukan berarti mereka nggak punya model, tapi malah justru mereka punya model. Modelnya kita sebut sebagai prototipe fisik ya, dengan skala tertentu. Kita buat itu ukurannya 80 meter, nah kita asumsikan 10 kali 8 saja. Nah, skalanya berapa? Ya. Nah, model simbolik ini yang paling banyak kalian peroleh informasinya. Salah satunya saat kalian mengambil mata kuliah RO deterministik, stokastik, di situ kan ada angka-angka terstruktur. Ya, contoh LP. LP itu ada formulasi matematisnya. Ada satu fungsi tujuan, N fungsi batasan. GP ada N fungsi tujuan, N fungsi batasan. Nah, itu model simbolik. Ya, model simbolik tetapi bentuknya ada diagramatik. Kalau diagramatik itu salah satunya flowchart. Flowchart yang kalian peroleh saat mata kuliah namanya tuh ya pemrograman komputer itu juga model, tapi model diagramatik ya, sesuatu yang kita mau buat di sistem real, tapi ini gimana nih kalau kita transform dalam program ya di algoritma ya. Kemudian ada model verbal. Model verbal itu biasanya tekstual ya. Tekstual jika maka, jika ini maka. Nah, itu implemented-nya nanti di Excel contohnya. Nah, simulasi itu merupakan model matematik dilihat dari caranya, cara menyelesaikan. Simulasi biasanya dilakukan ketika in case-nya adalah kompleks. Contoh ya, saya ingin menentukan model ya dari titik origin sampai destinasi. Destinasinya itu misal toko roti nih, saya produksi roti ya, roti coklat. Nah, saya punya retail kecil-kecil, warung kecil-kecil di pasar, kemudian retail-retail toko, itu ada 100 titik. Nah, kebayang bahwa komputasionalnya atau pemasangannya itu kan akan sangat banyak, ya nggak? Dari titik origin 0 menuju ke lokasi 1, retail 2, sampai retail 100. Bayangin berapa kombinatorialnya? Dari 0 ke 1, 0 ke 2, sampai 0 ke 100. Kemudian selanjutnya dihitung lagi kan, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, sampai 1 ke 100. Begitu seterusnya, 2 sampai 100, 3 ke 100, 4 ke 100. Kombinatoriknya terlalu kompleks, maka sangat dapat dipastikan bahwa penyelesaian dengan analitik itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga salah satu caranya kita bisa lakukan dengan simulasi. Bisa dilakukan dengan analitik, tetapi model pendekatannya adalah konstruksional, yaitu meta-heuristik. Angel ya, ceritane akeh. Nah, ini contoh model analitik penggambarannya supaya kalian lebih memahami lagi, dulu udah paham, sekarang paham lagi gitu ya. Kalau model analitik itu biasanya contoh nih ya, kita pakai susunan seri, biasanya kita sebut seri ya ini atau sekuensial ya. Si X1 atau mesin 1 dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata lambda 1. Mesin 2 dia berdistribusi eksponensial, dia juga bentar ya.
Bentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai seri ya. Nah, kalau kalian masih ingat di mata kuliah teori probabilitas, itu kan eksponensial, bentuk distribusi eksponensial itu kan punya rata-rata ya. Nah, di sana kan langsung disebutkan rata-rata kalau bentuk distribusinya eksponensial adalah ini gitu ya. Nah, sebenarnya nilainya itu berasal dari ini, aktivitas matematisnya. Jadi saya punya fungsi, kita sebut fungsi ini adalah f dalam kurung t. T itu berkaitan dengan nilai ya. Nah, berdistribusi eksponensial. Nah, ini contohnya eksponensial itu. Fungsinya adalah lambda E minus lambda T, kemudian 0. Jika nilainya T lebih dari 0, memiliki nilai lambda E kali min lambda T, tetapi kalau dia di bawah 0, berarti nilainya adalah 0. Nah, ini sebenarnya fungsi dari distribusi eksponensial. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghitung rata-ratanya, standar deviasinya? Ingat ya, karena dia bentuknya distribusi eksponensial, maka kalau kita mau menghitung rata-ratanya adalah dengan integral. Pakai luas area kan? Kalau yang masih ingat ya. Kalau eksponensial itu membentuk suatu kurva tertentu. Nah, dari kurva itu kita bisa lihat rata-ratanya itu berapa dengan menghitung luas area dari si kurva. Dengan apa? Kalau di matematis kita pakai integral. Ya, dari 0 sampai T, karena ini batasannya T ya. Ya kan? 0 sampai T, kalau di bawah 0 berarti sudah langsung 0 nilainya. Maka di sini nilai bawah, batas bawahnya untuk integral adalah 0, up-nya adalah T. Di mana lambda E pangkat min lambda Y, dy, kalau kita integralkan hasilnya adalah 1 min E min pangkat lambda kali T. Karena kita ingin mencari fungsi gitu ya, fungsi fx-nya, maka di sini P di mana T besar lebih besar dari T sama dengan 1 min F fungsi F besar T sama dengan E minus E pangkat minus lambda T. Sehingga kita perolehlah yang namanya rata-rata distribusi eksponensial itu adalah 1/4 lambda. Dan variansinya atau standar deviasinya itu adalah 1/4 lambda kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai analitik dengan pendekatan matematik. Nah, ini juga ya, kalau yang ini tersusunnya adalah yang paralel. Kalau paralel tuh gini. Nah, kalau yang tadi itu seri atau sekuensial. Kalau yang paralel gini. Ternyata paralel berbeda. Rata-ratanya adalah 1/lambda 1 tambah lambda 2. Standar deviasinya adalah 1/lambda plus lambda 1 plus lambda 2 kuadrat. Ini menunjukkan in case matematis analitiknya. Nah, sekarang kalau pakai simulasi gimana? Simulasi nggak bisa pakai turunan matematisnya. Nah, simulasi bisanya dengan langkah-langkah. Tetapkan replikasinya, bangkitkan variabel randomnya, begitu seterusnya. Nah, itulah difference-nya atau bedanya antara pendekatan analitik dengan pendekatan simulasi. Ya. Ini contoh, ini bedain statis dinamis, mungkin bisa dilihat dari sini, deterministik dan probabilistik. Nah, ini contohnya simulasi lampu merah ya, lampu lalu lintas ya. Ini sifatnya probabilistik. Digunakan untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih sebenarnya durasinya, baik itu lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, gitu. Nah, itu pengenalan kita yang pertama. Ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, ini tugas, tetapi ini tugas tidak dinilai ya, karena tugas kompetensi kita tadi hanya ada 4. Tugas di kuis gitu ya, kuis, kemudian UTS, UAS, dan tugas di event discrete. Nah, ini nanti kita akan tanya, saya akan tanya
Ini tugas kalian, sekarang coba cari 2 kasus yang bisa disimulasikan, tapi selain bank ya, kan bank sudah jadi contoh gitu. Nah, mungkin, bisa kalian lakukan sebenarnya di kehidupan sehari-hari kalian itu berjalan, kalian melakukan sesuatu aktivitas, ada contoh-contoh real yang bisa kalian jadikan sebagai, acuan dalam pembelajaran gitu ya, salah satunya simulasi. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini dari saya, ya. Nah, selanjutnya kita presensinya langsung ya, saya panggil aja ya, jangan ditinggal. Ya, nanti kalau yang saya panggil silahkan open cam, ya, siapkan dulu kameranya, atau open cam aja dari sekarang gitu, karena kemarin beberapa ada yang tidak, bisa gitu ya, karena sinyal mungkin gitu ya. Oke, saya panggil dulu, saya ke presensi dulu. Ini semua sudah di rumahnya masing-masing ya? Sudah Belum di Bu, mau rumahnya ke kampus Bu. Hah? Mau ke kampus? Mau ke masjid kampus. Oh, mau ke masjid kampus. Ya, silakan sambil jalan. Yang penting dengerin saya dongeng. Karena waktunya memang pas sore ya. Udah buka nih. Karena awal kita nggak usah full aja. Ini berarti kelas C ya? Oke, sebentar ya. Saya nilai dulu. Saya panggil dulu. Oke. Farhan. Udah lihat Farhan. Hadir, Bu. Ya, sih. Harus lulus loh, Han. Iya, Bu. Naufal. Di jalan. Saya Oke, Bu. terima kasih. Boleh kalau sudah open cam boleh ditutup. Biar Oke aku Bu. hafal wajahnya. Karena aku udah lama nggak ketemu 2022. Kalau Farhan hafal aku. Irfan Ragil Prayoga. Hadir, Bu. Open cam. Waduh, rambutnya. Jangan lupa dipotong. Kalau anak saya itu model tsunami katanya. Depan panjang, belakang tipis. Dan terima kasih Irfan. Hili Mahribi. Bu. Oke. Danda Dewangga. Hadir, Bu. Oke. Terima kasih. Bangkit Ardiansa. Hadir, Bu. Mana Bangkit? Oh, wajahnya yang itu. Oke. Kamu udah di rumah, Bangkit? Masih di kos, Bu. Oh, masih Ini di mau ke kos. Oke. Ya. Haryo Riko Jalan. Hadir, Bu. Mana wajahmu? Oke. Harus ingat. Widya Winda. Mana Widya? Hadir? Oke, Revaldo Andrianza. Hadir, Bu. Mana Revaldo? Hadir, Bu. Oke. Makasih. Terus Muhammad Hasbi. Hadir Bu. Mana? Oh ya, kamu di mana nih? Kayaknya masih di sini ya? Udah di kampung Bu. Oh, udah di kampung. Oke. Muhammad Yoga. Hadir, Bu. Mana? Oke. Prayuda Atmaja. Hadir Ibu. Mana? Jangan badu Bu. Kenapa suka badu edok? Nah, saya dari kemarin cuma dikasih batu. Oke, terima kasih Yud. Aldiansyah. Nah, dikasih batu tok aku nggak ketok nanti. Mana Aldiansyah? Ini, Bu. Oh, nggak bisa di on cam kan? Iya, nggak bisa di on cam. Wajahnya kayak apa tuh? Yang ada kucing pakai ngerokok lagi. Salah. Kucing minum susu ya tuh. Nggak bisa ya?
Ah, mana Ini wajahnya? udah nyala kok, Bu. Oh, udah nyala, tapi nggak terlihat. Oke, terima kasih. Iqbal Alanosa, Hadir, Bu. mana? Oh iya, Sapo iki. Nah, ini digawe Senen Petani. Febri, terima kasih, Bang. Febri mana? Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Nggih. Febri mana? Hadir. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Aman. Rila Almandari, Hadir, Bu. mana? Mana Udah on wajahnya? cam. Ah, nggak kelihatan? Udah, Bu. Kelihatan? Ah, oke. Jangan kasih aku batuk toh. Tahu batuk kan? Jadi anak-anak tuh kalau on cam sama saya cuma di sini doang. Mungkin mereka sedang tidur karena waktu itu jam 10. Habib Fajri, Hadir, Bu. mana? Kayak apa Hadir, orangnya? Bu. Ya, tapi orangnya kayak apa? Coba open cam. Nggak apa-apa meskipun sedang cari atau ngabuburit atau nemenin orang tuanya, Hadir, nggak hadir, Bu. apa-apa. Mana wajahnya? Iya, angkat tangan mah aku udah tahu, tapi wajahnya mana? Udah on cam, Bu. Oh, nggak kelihatan. Tadi Lila juga udah on cam terus kelihatan, kenapa kamu enggak? Ya, sudahlah. Anggita, Hadir, Bu. mana? Open cam. Nah, itu kok malah tanda itu. Fotonya nggak bisa ya? Iya, Bu. Besok besok jangan lupa pakai handphone aja. Kalau handphone mah seringnya bisa kan? Nggak seberat pakai laptop itu. Dita Puspita. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih, Dit. Rokiati. Hadir, Bu. Bisa open cam? Aku soalnya nggak apa, lupa semua aku. Nggak bisa ya? Dita. Oke. Gian. Aduh, masih Hadir, banyak. Bu. Mana Gian? Jangan kasih hidung doang aku. Makasih Gian. Mahdiani. Mahdiani. Hadir, Bu. Mana? Oke, terima kasih. Raisman. Hadir, Bu. Aduh, rambutnya digonceng-gonceng amat. Kedengeran nggak suaraku? Apa yang aku bilang? Nggak kedengeran, Bu. Aduh, kamu di mana? Di luar rumah, Bu. Ngapain? Nunggu azan maghrib. Aduh, kan tahu kalau kuliah, nunggunya nanti azannya masih lama. Iya, Bu. Oke, tadi berarti nggak dengar dong apa yang saya ceritain? Denger, Bu, denger. Ini baru keluar. Baru buka Oh, belum. oke, baiklah. Farid Nur Arifin. Oh, tak ada. Hadir, Intan, Bu. mana? Jangan Ini lama. Farid hadir. Waduh, lagi ngapain, Red? Tiduran? Enggak, Bu. Duduk ini. Oh, duduk. Terima kasih. Intan. Hadir. Intan, ya. Mana wajahnya? Udah ini. Udah kah? Nggak ketok. Pakai, Bu. Masa? Tapi kok nggak ketok ya? Baiklah. Alia Putri. Hadir, Bu. Mana wajahnya? Aku tuh pengen lihat yang wedok-wedok ya. Tahu wedok ya, perempuan. Nggak bisa juga. Besok harus Udah, Bu. disetting biar besok Udah bisa. kelihatan. Baiklah. Muhammad Rizky.
Mana? Muhammad Rizky. Oh, Muhammad Rizky Rivaldi. Oke, terima kasih. Sita. Mana Sita? Hah? Hadir. Oke, terima kasih Sita. Hayati. Hadir, Bu. Mana? Oh ya, benar. Kalau nggak Oke, Bu. pakai mukena. Kalau pas kuliah, tahu kalau di presensi akhir pakai mukena. Arif. Hadir, Bu. Saya cerewet. Oke, terima kasih Rif. Ya, Bu. Adinda. Hadir, Ibu. Mana? Ya, kamu seger banget kamu. Semangat sekali. Angga Esa Oktavian. Hadir, Bu. Iya. Kok nggak ketok? Udah, Bu. Oh, nggak kelihatan, Nang. Ya, wes. Evin Agusti Humairo. Hadir, Bu. Ya. Oke, jangan dikasih batuk toh. Rosita. Mana? Oke. Terima kasih. Mario Waluyo Putro. Nggak ada. Faisal Novito. Nggak ada juga. Muhammad Firzan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya, Bu. Siapa? Wajahnya bisa Muhammad kelihatan nggak, Nang? Kelihatan, Bu. Oh, enggak ya, kok. Oh, baiklah, Miss, nggak apa-apa. Firzan. Oke, thank you. Faik. Muhammad Faik Izzuddin. Terima kasih. Ilham. Hadir, Bu. Hadir. Oh iya. Muhammad Rosidiansyah. Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Di mana? Kalau hadir mah. Apa? Sebentar, Bu. Lagi di jalan Oke. ini, Bu. Kamu lagi di mana, Nang? Lagi di jalan ini, Bu. Di mobil nih. Oh, baru nganterin ibu, Po. Ya, Bu. Oh, oke. Hati-hati. Salam buat ibunya. Mana wajahnya nggak kelihatan ya? Wanda Naura. Hadir, Ibu. Oke. Nggak bisa open cam, Dok. Nadim Gunawan. Oke, terima kasih Nadim. Egi Sival Rose. Hadir, Bu. Mana? Ini, Bu. Jangan deket, Nang. Rambutnya tuh dipotong atau Nang. Sama mana? Ya, oke. Miftah. Ya. Bu. Hadir, Bu. Ahmad Miftah hadir ya. Terima kasih Miftah. Faiz. Hadir, Ibu. Mana? Nggak ketok. Ya, Bu. Nah, jangan kasih batuk gitulah ganteng-ganteng. Ya, Bu. Mau buankan. Makasih. Hadir, Ibu. Oh iya. Oke. Makasih. Dimas Adi Saputra. Bu. Nah, dari tidur-tiduran ya. Pisang Geni. Iya, Bu. Pisang. Hadir, Bu. Bisa open cam. Oh, oke, sip. Makasih, Misang. Sama, Bu. Agil Rifki. Agil kan ya? Nggak ada. Oke. Muhammad Hidayat.